Pengakuan adik korban selamat dari tembakan polisi di Semarang. Kasus polisi tembak pelajar SMKN 4 Semarang GRO 17 memakan 2 korban lainnya yakni AD 17 dan SA 16. AD sempat buka suara saat proses prarekonstruksi kasus ini di dekat perumahan Paramount Semarang. AD dalam keterangannya mengaku berboncengan motor bertiga termasuk dengan korban GRO. Mereka awalnya berkumpul dari kamar kos di belakang PLN Krapyak. Lantas bertolak ke Gunung Pati untuk melakukan tawuran. Ketika ke tempat lokasi, AD mengaku mereka membawa senjata tajam. Tempat ngumpul di PLN Krapyak itu tidak tahu, kamar kos, siapa, bebernya, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Pengakuannya, korban GRO awalnya tidak mau tawuran tapi karena lawan tawuran membawa alat akhirnya GRO ikut turun untuk menakut-nakuti lawan. Akhirnya mereka mundur, katanya. Dia menyebut, mengenal GRO dari adik kelas. Saya tidak ikut gangster, di kejadian ini hanya pertama kali ikut. GRO ikut, gangster, katanya. Dia mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO. Saya malah kena tembak, kena bagian dada. Saya lihatin tapi sekilas saja. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke tangan. Satria, katanya. Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati. Saya putar balik ada orang nodong pistol, ungkapnya singkat. Ketika keterangan AD hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, AD malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu AD lekas dibawa polisi ke mobil. Sudah ya, sudah, kata polisi berkaos preman itu ketika di lokasi. Tribun juga sempat ke rumah AD tetapi keluarganya menolak untuk berbicara. Menurut informasi, AD diperiksa polisi tanpa pendampingan hukum. Tentu ada tahapan itu. Ini kan anak berhadapan dengan hukum. Nanti kita memberikan fasilitas pendampingan baik orang tua maupun pengacara, kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto. Artanto mengatakan, prarekonstruksi ini untuk memastikan lokasi dan peristiwa terjadi di lapangan. Tujuannya, untuk memperkaya pemahaman penyidik terhadap peristiwa tersebut. Ini kejadian di lapangan betul-betul fakta tidak ada yang ditutupi. Transparan, klaimnya. Prarekonstruksi dilakukan di 3 tempat. Ketiga lokasi meliputi Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan di Jalan Simongan, Manyaran, Semarang Barat. Jarak lokasi ini ke perumahan Paramount sekira 450 meter. Lokasi kedua, berada di depan toko bangunan di Jalan Untung Suropati, Manyaran, Semarang Barat. Adapun lokasi ketiga di depan Alfamart Candi Penataran, Jalan Candi Penataran Raya, Kalipancur, Ngalian. Di lokasi ini, polisi tembak korban. Prarekonstruksi ini dilakukan di 3 lokasi. Ada 4 orang yang dihadirkan dari 2 kelompok gangster Seroja dan Tanggul Pojok. 1 dewasa 3 di bawah umur, katanya. Menurut Artanto, lokasi pertama prarekonstruksi menjadi tempat bertemunya 2 kelompok gangster Seroja dan kelompok korban Pojok Tanggul. Kemudian mereka saling kejar hingga mencapai lokasi kedua untuk bertukar senjata antara korban dan temannya. Aksi saling kejar-kejaran terus berlangsung sampai di lokasi ketiga di depan Alfamart Candi Penataran Raya. Penembakan dilakukan di depan Alfamart, katanya. Gama naik motor itu 3 orang. 3 orang. Naik 3. Mas Gama juga ikut duel juga? Dia tuh nggak turun sendiri. Gara-gara sana curang bawa alat. Akhirnya Gama turun buat nakut-nakutin. Yang akhirnya Gama juga mundur lari. Tapi Mas Gama bawa alat juga? Bawa. Itu kumpulnya dari mana Mas Gama? Kumpulnya? Kumpulnya itu dari kos. Kosnya siapa? Nggak tahu kosnya siapa. Di daerah belakangnya PLN. Tapi ya habis itu ke Puspondoro itu, Pak. Kamu tahu Mas Gama ikut tawan baru ini apa sebelum-sebelumnya? Kalau dari dengar-dengar ya, Pak, bukan cuma sekali. Itu kenal dari mana? Kenal dari adik kelas saya pasti. Satu geng juga? Namanya? Satu geng juga?
saya tuh gak ikut geng, tapi cuma ikut-ikutan pertama kali itu. Kalau Mas Gama ikut geng Gama memang? kayaknya memang ikut, soalnya udah bukan cuma sekali lah. Mas berarti pertama memang rencananya mau tawuran itu? Iya. Katanya sebelumnya kan sama Semarang Utara itu, yang akhirnya kumpul ke Pos Ponjolo, jadi sama Gunung Pati itu. Sampean lihat waktu Apanya? Pas di sini tuh saya posisi madep ke sana. Kan seorang driver kan habis nurunin orang yang mau turun putar balik. Saya nungguin itu. Terus Iya, ya udah. tahu dia tembak? Gak tahu malahan. Gak tahu. Tapi Sampai dengar pagi suara pun saya tembakan nggak tahu. Suara tembakan ada enggak? Malah saya yang kena tembak itu. Saya yang kena tembak itu. Oh, kamu yang kena? Iya. Kena bagian apa? Bagian sini. Mana? Mana? Buka ke? Luka. Mana coba lihat. Sekilas aja, Pak. Oh kena itu? Iya. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke sana. Iya. Itu kamu waktu itu sedang apa? Dan itu lagi ngejar sampai sana itu. Ngejar tawuran itu? Iya. Oke. Terus? Ngejar sampai arah Gunung Pati itu. Dan saya putar balik ada, saya nggak tahu orangnya, yang pasti berdiri udah di tengah sama Ridwan Pistol. Itu waktu itu pas nembak itu gimana? Ada ya. Lagi ya. Kematian pelajar SMK N4 Semarang berinisial GRO, 16 tahun akibat ditembak polisi membuat para teman korban keheranan. Mereka tidak menyangka atas tudingan polisi bahwa teman mereka adalah anggota gangster. Dia orangnya baik, tidak bersikap aneh-aneh. Kata sahabat korban, Akbar Deni Saputra saat bertakziah ke rumah nenek korban di Kembang Arum, Semarang Barat, Senin, 25 November 2024, malam. Pernyataan serupa dikemukakan oleh pihak sekolah. Mereka kaget ketika mendengar kematian korban dikaitkan dengan aktivitas gangster. Korban Gero sendiri menempuh pendidikan di SMK N4 Semarang, duduk di kelas 11 jurusan teknik mesin. Kalau korban tergabung gangster kami tidak tahu. Namun, rekam jejak mereka, korban, itu baik dan berprestasi. Jadi dihubungkan ke gangster, kesimpulan kami ya tidak, terang staf kesiswaan SMK N4 Semarang, Nanang Agus B. Diberitakan sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengakui ada anggotanya melakukan penembakan terhadap pelajar SMK N4 Semarang berinisial GRO. Irwan menuding korban adalah anggota gangster Pojok Tanggul yang sedang melakukan tawuran dengan gangster Seroja di depan kawasan perumahan Paramount, Semarang Barat, Minggu, 24 November 2024, dini hari. Ketika kejadian tawuran ini, ada anggota penyidik Polrestabes Semarang yang melintas hendak pulang ke rumahnya. Irwan mengklaim, ketika ada anggota melintas melihat dua kelompok remaja sedang tawuran lalu anggotanya berusaha melerai, namun anggota itu malah diserang. Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, menembak korban, katanya.